Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Seperti yang kita janjikan pada pertemuan yang lalu, insyaallah kita lanjutkan membaca footnote yang berkaitan dengan siapakah Sururiyah itu. Ini kita sampaikan agar kita betul-betul tahu siapa Sururiyah yang sebetulnya, karena ada kelompok-kelompok yang menuduh dai-dai as-salafin yang terbebas selamat dari Sururiyah dengan istilah ini dai sururi. Ya, memang ada dai sururi, itu ada. Cuma Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang sering kita sampaikan dalam masalah mentahdzir pertengahan. Tidak ekstrim, yaitu dengan mentahdzir tanpa ilmu, mentahdzir dengan kedustaan, ya, atau bukan ekstrem kiri, yaitu mereka-mereka yang fobi dengan tahdziran meskipun di atas ilmu atau kebenaran. Kita menerima tahdziran, ya, peringatan selama itu di atas ilmu dan di atas bukti yang nyata. Kata Asy-Syaikh Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harithi dalam footnote nomor 76 halaman 52 cetakan saya ini, kata beliau, hadar rajulu urifa bi inhirafil fikri min khilali kitabatihi. Pendiri Sururiyah atau Sururiyah itu dinisbatkan kepada seorang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Kata Syekh Abu Abdullah di sini, orang ini dikenal dengan penyimpangan-penyimpangan dalam pemikiran-pemikirannya lewat kitab, ya, atau tulisan-tulisannya. Inilah dakwah salafiyah. Kalau membantah, kalau mengkritik, kalau menyebutkan penyimpangan, disampaikan bukti-bukti yang nyata, bukan dengan kedustaan. Wa adawatihi li ahli sunnah fi hadal balad. Di samping dikenal dengan penyimpangannya dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, Muhammad Surur Zainal Abidin juga dikenal dengan permusuhannya terhadap ahli sunnah wal jamaah, khususnya di negeri Saudi Arabia. Kita harus yakin setiap yang membela kebenaran, setiap yang mengikuti kebenaran, pasti ada yang memusuhi. Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura.
Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan ucapan-ucapan yang indah kepada sebagian yang lain untuk menipu. Ini adalah sunnatullah ahlu sunnah yang sebenarnya, salafi yang sejati. Pasti ada yang memusuhi. Tidak ada yang bisa lepas daripada permusuhan kelompok-kelompok yang sesat atau dai-dai yang sesat tersebut. Wa ma syahidna illa bima katabat yadu wa khattahu qalamuhu. Dan kita tidak menyampaikan tentang penyimpangan-penyimpangannya kecuali dengan bukti apa yang ditulis oleh tangannya dan yang diukir oleh penanya. Ini sekali lagi salah satu tahdziran yang wajib untuk kita terima, yaitu tahdziran yang memang di atas bukti yang nyata, di atas al-ilmu, di atas al-haq. Wa ilaika ba'du aqwali fi dzalik min maraji'iha. Maka di sini kita akan sampaikan beberapa ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin yang menunjukkan akan penyimpangannya tersebut. Yang pertama, kata beliau, bughduhu li kutubil aqidah. Muhammad Surur Zainal Abidin menyimpang di antaranya seperti yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, karena dia sangat membenci kitab akidah para salafus saleh. Karena dia membenci kitab para salafus saleh tentang masalah al-aqidah. Bahwasanya dia mengatakan dalam kitab akidah salaf itu kering, ya. Kitab akidah salaf itu sudah kadaluarsa, tidak layak diajarkan pada zaman seperti sekarang ini. Wa yatamatsalu fi su'al hadza wa sawfa tajidul jawab asy-syafi al-kafi lahu. Dan sekali lagi, ini yang pertama ya, sudah kita sampaikan kemarin dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan juga, dan juga dari ucapan yang bertanya bahwasanya di antara ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin, dia membenci kitab-kitab akidah para as-salafus saleh. Dan ini sudah kita sampaikan, ini salah satu ciri khas kelompok Sururiyah atau Ikhwaniyah dan juga kelompok-kelompok ahli bidah. Mereka tidak mau membacakan kepada umat kitab-kitab akidah salaf seperti kitab Usul Iman karangan Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Barbahari, Usul Sunnah Imam Ibn Abi Zamanin, demikian pula akidah salaf Ashabul Hadis. Maka sekali lagi ini salah satu garis pemisah, garis pembeda antara dakwah salafiyah yang sesungguhnya dengan yang menyimpang darinya. Kalau ada dakwah, kalau ada dai yang tidak mau membacakan kitab-kitab akidah salaf, atau bahkan membenci kitab-kitab tersebut, maka ini salah satu tanda orang tersebut di luar ahli sunnati wal jamaah. Sanian, yang kedua, di antara penyimpangan Muhammad Surur Zainal Abidin atau penyimpangan As-Sururiyah, kelompok Sururiyah, intihaluhu aqidatal khawarij at-takfir bil ma'siyah lil hukamid dhalama wa kadak asy'ub, yaitu dia meyakini akidah kelompok khawarij mengkafirkan pelaku dosa atau pelaku maksiat, terutama dia mengkafirkan penguasa-penguasa yang zalim, demikian pula para rakyatnya. Jadi intinya kelompok Sururiyah mereka juga memiliki akidah kelompok Al-Khawarij, yaitu mengkafirkan kaum muslimin dan juga pemimpin kaum muslimin. Amal hukam, adapun masalah pengkafiran dia terhadap pemimpin kaum muslimin, fakitabatuhu fi majalati as-sunnah mustafidatun fi hadzal maudhu' wa laysat bi khafiyah. Insyaallah akan dilanjutkan pada beberapa poin berikutnya insyaallah tentang bukti dia mengkafirkan pemimpin kaum muslimin di kitabnya atau majalahnya. Kata
Asy-Syaikh di sini, adapun pengkafiran dia terhadap pemimpin kaum muslimin ini sangat banyak buktinya, tidak tersembunyi lagi. Insyaallah pada akhir pembahasan di footnote akan disebutkan buktinya. Di sini kita mengetahui ahlul bidah terkadang pakai istilah as-sunnah. Di sini kelompok Sururiyah Muhammad Surur Zainal Abidin punya majalah namanya majalah as-sunnah, yang terbit di London. Ini adalah salah satu yang sering kita ingatkan, jangan kita tertipu dengan slogan, dengan propaganda, meskipun indah namanya as-sunnah, namun isinya adalah racun, adalah kesesatan, dan bahkan dia benci kepada sunnah para salaf, yaitu kitab-kitab akidah para salaf. Amma takfirus syu'ub bil ma'siyah fa fi kitabihi manhajul anbiya fi da'wa ilallah. Adapun bukti Muhammad Surur Zainal Abidin mengkafirkan kaum muslimin dengan maksiat, ini ada dalam kitabnya Manhajul Anbiya fi Da'wa Ilallah, Al-Juz'ul Awal, juz yang pertama, halaman 158. Dia mengatakan, yara anna qauma Lut law amanu binabiyihim wa lam yatruku fi'latahum al-khabitha lamma nafa'ahum dzalikal iman billah. Kata Muhammad Surur Zainal Abidin, kaum Nabi Lut seandainya dia beriman kepada Allah, kepada para nabinya, namun dia atau mereka tidak mau meninggalkan perbuatan homoseksual mereka, maka iman mereka tidak bermanfaat. Artinya apa? Kita yakini seperti LGBT sekarang, ini adalah dosa besar, ini adalah kaum yang terlaknat, yang terkutuk, qatalahumullah. Akan tapi dalam Islam itu adalah dosa besar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari al-Islam, kecuali kalau mereka menghalalkan. Misalnya ada dai sudah tahu homoseksual, perzinahan atau yang sejenis dengannya itu dosa besar. Kalau dihalalkan, ini yang kafir. Namun sekedar berbuat maksiat, kata Ahlussunnah secara ijma, ini adalah kemaksiatan dosa besar yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Di sini tokoh kelompok Sururiyah mengatakan, seandainya kaum Nabi Lut itu beriman kepada nabi mereka, namun mereka masih berbuat maksiat, maka iman mereka tidak ada manfaatnya. Dia mengatakan, falaisa minal mustaghrab an takuna mushkilatu ityanud dzukra minal alamin ahamma qadiyah fi da'wati Lut alaihi salam. Kata Muhammad Surur Zainal Abidin, bahwasanya perkara yang sangat amat dipentingkan oleh Nabi Lut alaihi salam, yaitu bagaimana memberantas homoseksual tadi. Ini yang paling penting dibandingkan tauhid, katanya. Li'anna qaumahu law istajabu law fi da'wati ilal iman billah wa adamil isyrak bihi lama kana listijabatihim ayu makna. Karena seandainya kaum Nabi Lut mereka menerima ajakan Nabi Lut untuk beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah dan meninggalkan syirik, namun mereka tetap berbuat maksiat tersebut, maka tidak ada manfaatnya mereka menerima ajakan para nabi dan para rasul. Ini sekali lagi salah satu pembeda dakwah salafiyah dengan dakwah sururiyah atau dengan dakwah harokah, bahwasanya dakwah salafiyah itu sangat betul-betul memprioritaskan dakwah kepada tauhid, kepada al-aqidah as-sahihah. Dan akidah Ahlussunnah itu merupakan puncak daripada agama al-Islam. Tanpa akidah tidak ada artinya. Al-ibadah tidak ada artinya al-akhlak. Jangan dibalik. Mereka mengatakan mentaati perintah Allah, itu yang paling penting. Melaksanakan syariat Allah itu lebih penting daripada at-tauhid. Kita katakan syariat itu adalah salah satu konsekuensi orang melaksanakan at-tauhid, melaksanakan syariat Allah, hukum-hukum Allah, namun tidak bertauhid tidak ada artinya. Melaksanakan akhlak yang mulia namun tidak berakidah yang sahihah seperti kaum musyrikin jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Makanya dalam dakwah as-salafiyah ada skala prioritas. Al-aqidah as-sahihah, akidah salaf itu yang paling utama, tanpa mengesampingkan masalah al-akhlak, tanpa mengesampingkan masalah
al-ibadah. Seandainya orang itu nggak melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, insya Allah dia masih ada harapan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun apalah artinya kalau orang itu rajin sholat, rajin ibadah, namun dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka gugur semua amal ibadahnya. Kalau kelompok Harokah, kelompok Sururiyah dibalik, tauhid itu sampingan, sedangkan melaksanakan perintah Allah yang berupa hukum-hukum syariat itu yang paling utama. Kayak kata Muhammad Surur Zainal Abidin, orang itu kaum Nabi Lut, seandainya mereka melaksanakan perintah Allah berupa atau tidak melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan perbuatan homoseksual tersebut, namun mereka beriman kepada Allah, tidak ada maknanya iman tersebut. Artinya perbuatan maksiat mereka itulah yang membuat mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Muhammad Surur Zainal Abidin, idza lam yukli'u an adatim al-wahsyiyah allati istamau 'alaiha. Tidak ada artinya iman kepada Allah, tidak artinya tauhid kepada Allah kalau mereka tidak meninggalkan kebiasaan jelek mereka. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh, dosa besar masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Seandainya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarallahu lah wa insya'a dzabahu. Jika Allah berkehendak Allah mengampuni, jika Allah berkehendak Allah akan mengazabnya. Tidak kekal di dalam api neraka dan tidak pasti langsung masuk api neraka, bisa jadi langsung Allah ampuni. Namun kalau Allah mengetahui orang itu berbuat syirik, tidak akan Allah ampuni. Ini sekali lagi bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah harokah. Kalau dakwah harokah, syirik itu sampingan, tidak ada masalah, yang penting hukum-hukum syariat ditegakkan. Naudzubillah min dzalik. Makanya dulu ada statement tokoh teroris mengatakan kita ini fokus dakwanya memerangi syirik istana, tidak memerangi syirik al-kubur. Padahal para anbiya wa rusul yang paling dipentingkan dalam dakwah mereka bagaimana memerangi kesyirikan, menyembah wali-wali yang telah meninggal dunia. Hada, atau kata Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furain Al-Harithi, hakada yukafir bil kabira mutlaqan. Inilah salah satu bukti Muhammad Surur Zainal Abidin, tokoh pendiri Sururiyah, mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan manusia dikarenakan dosa besar secara mutlak. Walau lam yastahilla al-fa'il, meskipun pelakunya tidak menghalalkannya. Makanya kita bedakan tadi, sekedar orang itu berzina, minum khamar, mungkin konsumsi narkoba, atau dia mencuri, merampok, korupsi, ini kita katakan dosa besar. Pelakunya tadi di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Allah ampuni, langsung Allah masukkan ke dalam surga. Jika Allah mau Allah adab dulu di neraka, namun tidak kekal di dalam api neraka. Ini adalah pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak kafir, tidak keluar dari Islam, kalaupun dimasukkan neraka tidak kekal. Ini pelakunya. Namun kalau ada orang dia misalnya nggak melakukan namun menghalalkan, dia keluar dari al-Islam. Jadi bedakan antara sang pelaku tanpa menghalalkan dengan orang yang nggak melakukan namun dia menghalalkan. Apalagi kalau melakukan dan juga menghalalkan, naudzubillah min dzalik. Ini dulumatun ba'dha fawqa ba'din. Namun di sini intinya Sururiyah di antara pemikiran sesatnya mengkafirkan dengan dosa besar, tidak ada perincian orang itu menghalalkannya. Kalau menghalalkan jelas sepakat Ahlussunnah mengatakan orang yang menghalalkan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah, barang siapa menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini mutlak orang itu murtad dari al-Islam.
Kemudian salisan, penyimpangan Muhammad Surur Zainal Abidin yang ketiga, adawatuhu li ahli sunnati salafiyin, permusuhannya kepada ahli sunnah as-salafiyin. Sudah kita sampaikan tadi, sebagaimana kata Abu Hatim Ar-Razi, min alamati ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar, tanda pelaku kebid'ahan atau ahlil bidah atau kelompok sesat, permusuhan mereka kepada ahli athar, kepada ahli sunnah wal jamaah, kepada as-salafiyin yang sejati. Kalau salafi imitasi mereka cintai, ya, itu mantan salafi mereka cintai, ya, artinya salafi yang palsu. Kalau yang salafi sejati, pasti mereka akan memusuhi, karena tidak akan mungkin bercampur antara sunnah dengan al-bidah, antara tauhid dengan asyirik. Makanya dulu pernah kita sampaikan ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizallahu taala ketika ditanya tentang kejadian di negeri kita, yaitu masjid tidak boleh diteruskan pembangunannya. Kata beliau, kalau ahlus sunnah dimusuhi ahlul bidah, ini sunatullah, sudah memang sunatullahnya demikian sampai hari kiamat. Ini adalah apa? Terus akan berlangsung. Ahlul bidah memusuhi ahlus sunnah, ini sesuatu yang merupakan sunatullah. Namun yang aneh, kalau ada ahli sunnah yang bermesraan dengan ahli al-bidah, ini yang enggak apa? Enggak sunatullah. Ini adalah bid'ahnya sebagian orang yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah, namun ingin merangkul semua golongan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kata beliau, fa fi hadhil maqala allati sataqra'uha yatakalam fi ulama'i da'wati salafiyah. Sebentar lagi akan disampaikan ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin bagaimana dia mencaci maki ulama dakwah as-salafiyah, ghamzan wa lamzan, secara sindiran atau secara langsung, wa qadhan wa isqatan li ulama'il biladi Saudiyah, terutama ingin menjatuhkan martabat ulama-ulama di negeri Saudi Arabia, wa bil akhas kibar ulama, terutama ulama-ulama senior. Fayaqulu tahta unwan al-musa'adatur rasmiyah, dia mengatakan dalam judul makalahnya yang kalau kita terjemahkan bantuan resmi, kita lihat ucapannya yang sangat keji kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau atau orang ini mengatakan wasinfun akhar ya'khudun, yakni al-musa'adatir rasmiyah wa yarbituna mawaqifahum bimawaqif sadatihim. Ada kelompok lain, ini sindiran, dia tidak mentasrih siapa yang masuk kelompoknya, cuma jelas, dia ingin untuk mencela ulama-ulama di Saudi Arabia. Dan sudah kita katakan, di antara keajaiban dunia, orang ini Muhammad Surur Zainal Abidin mencaci maki ulama di Saudi Arabia, karena Saudi Arabia bekerjasama dengan Amerika, namun dia tinggal di London, di Inggris. Apa bedanya? Nah, ini sekali lagi ahlul bidah, ucapannya asbun saja. Sebagaimana sebagian orang di negeri kita ada yang mencaci maki Saudi Arabia karena dia atau Saudi Arabia bekerjasama dengan Amerika, namun padahal mereka juga membantu untuk menjaga tempat-tempat peribadahan orang kafir. Lebih parah lagi, kalau yang Saudi Arabia malah mereka yang dijaga oleh Amerika, namun mereka di sini menjaga tempat peribadahan orang kafir. Nah itulah al-bidah. Kata beliau, wa yarbituna mawaqifam bimawaqif sadatihim. Sekali lagi dia ingin menyindir para ulama-ulama Saudi Arabia, bahwasanya ulama-ulama Saudi Arabia itu senantiasa bersikap sesuai dengan para pemimpin di Saudi Arabia. Fa idza ista'ana sada bil Amerikan in baral abid ila hasdil adillah allati tujizu hadal amal. Apabila sang raja ingin untuk minta bantuan kepada Amerika, maka sang budak, naudzubillah min dzalik, pakai kata-kata al-abid, ulama dijuluki dengan budak. Namun sekali lagi ini adalah salah satu perangai khas alil bidah, yaitu al-waqi'atu fi al-athar, mencaci maki para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangankan para ulama, Rasul saya caci maki. Ini adalah kebiasaan orang-orang al-musyrikin. Kata para ulama alil bidah itu mengadopsi cara-cara orang-orang musyrikin jahiliyah untuk menjatuhkan martabat para ulama,
mereka memakai cara orang musyrikin ketika menjatuhkan martabat Nabi dengan mengatakan Nabi syairun majnun, sahir, kadzdzab dan seterusnya. Ini adalah sekali lagi sunatullah yang mewarisi ajaran Nabi, yang mewarisi dakwah Nabi, selama-lamanya pasti akan ada caci makian, celaan, kalau istilah kita dibully. Ini adalah suatu yang merupakan sunnatullah. Namun yakinilah wal akibatu lil muttaqin, dan tidak perlu kita untuk resah, tidak perlu untuk kita gelisah, karena semuanya ada perhitungan di hari kiamat kelak. Dan justru ketika banyak orang mencaci maki, apalagi sekarang di medsos, yaitu sekali lagi adalah gratisan pahala di hari kiamat kelak. Makanya nggak perlu stres kalau kita dibully sebagainya. Selama kita di atas al-haq, selama kita di atas akidah salaf wa ashabul hadits, maka kita harus apa? Betul-betul tegar. Ini adalah ujian untuk kita mendapatkan keselamatan, kesuksesan fil akhirah. Semoga Allah memberikan keteguhan, keistiqomahan kepada kita semuanya di atas akidah salaf, meskipun badai terus menerpa. Kata beliau, atau kata Muhammad Zainal Abidin, ketika sang raja ingin minta bantuan kepada Amerika, ini kisah perang Teluk waktu lalu, ketika Irak ingin untuk mencaplok Kuwait, dan juga rudal-rudalnya sempat mampir di Saudi Arabia. Saudi Arabia minta bantuan kepada Amerika untuk menjaga negara tersebut. Dan ini pembahasan fikih yang sudah ada sejak ulama-ulama salaf terdahulu. Ini pembahasan fikih, ini ijtihad para ulama. Dan memang ada dua pendapat ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ulama Saudi Arabia berijtihad, dan Rasul mengatakan apabila al-hakim ijtihad fa asafa lahu ajran, jika benar mendapatkan dua pahala, in akhta falahu ajrun wahid, jika bersalah maka dapat satu pahala, tidak boleh dicela. Namun itulah al-bidah, mereka sok ngeminter. Kemudian dikatakan di sini, kalau raja ingin minta bantuan Amerika, maka sang budak-budak itu bersegera untuk membawakan dalil-dalil. Na'udzubillah min dzalik. Ulama dikatakan al-abid. Padahal Rasul SAW mengatakan, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Kata Allah dalam hadits qudsi, barang siapa memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, illam yakun al-ulama awliya Allah fala adri manhum. Jika ulama bukan para wali Allah, aku tidak tahu siapa lagi mereka itu. Maka ini harus kita sangat berhati-hati. Namun inilah sekali lagi kebiasaan al-bidah, mencaci maki para al-ulama. Allati tujizu adal amal. Para budak-budak itu pun mengambil dalil-dalil untuk membolehkan permintaan sang raja tersebut. Wa yuqimuna nakir ala kulli man yukhalifuhum, dan mereka sangat mengingkari oleh yang menyelisihi fatwa-fatwa mereka. Wa idza ikhtalafas sada ma'a Iran ar-Rafidah tadhkur al-abid khubth ar-Rafidah. Jika sang raja, sang tuan berselisih dengan Iran Rafidah, maka sang budak-budak itu pun membantah kelompok Syiah Rafidah. Di sini ada pembelaan terhadap Syiah Ar-Rafidah. Dikira perselisihannya hanya perselisihan masalah politik. Na'udzubillahi min dzalik. Namun memang seperti itulah kelompok Ikhwan Muslimin atau yang sejenis dengan mereka bisa bergandeng tangan dengan kelompok Syiah Ar-Rafidah. Dan sudah pernah kita jelaskan dahulu, ini salah satu yang dicetuskan oleh kelompok Ikhwan Muslimin. Nata'awanu fima tafaqna alaihi wa yadhuru ba'na ba'da fi ma ikhtalafna fi. Kita saling tolong-menolong dalam kita yang sepakati, dan kita saling toleransi dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Makanya dahulu mereka termasuk yang mendukung revolusi Iran yang dibawa oleh Al-Khomeini qatalahumullahu jami'an. Namun sekali lagi ini suatu yang tidak aneh, membela Iran, namun menyudutkan negara sunnah, negara tauhid Saudi Arabia. Wa idza intal khilaf sakatal abid. Jika telah selesai perselisihan antara Iran dan Saudi Arabia, mereka pun diam. Ini dusta. Sampai sekarang ulama-ulama di Saudi Arabia dan juga ulama-ulama Islam tidak pernah diam dari membantah Syiah Rafidah, karena mereka musuh dalam selimut, mereka adalah al-munafiqun. Dan kita juga tidak pernah diam untuk
membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, dan kita membantah bukan karena Saudi Arabia, kita membantah lillah wa fillah untuk berjihad di jalan Allah, karena Syiah Rafidhah musuh-musuh dalam selimut sebagaimana orang-orang munafikin di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaqqafu an tawzi'il kutub allati utiyat lahum. Dan mereka pun berhenti membagi-bagikan kitab yang membantah kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Ini sekali lagi semuanya tuduhan-tuduhan dusta. Hadza sanfun minan nas yakdzibun. Ini celaan lagi ucapan-ucapan kejinya kepada para ulama ahli sunnah. Yakdzibun, para ulama dikatakan berdusta. Yatajassasun, memata-matai. Yaktubuna taqarir, menulis pernyataan-pernyataan. Wa yaf'aluna kulla syai' yatlubu sada minhum. Mereka selalu mentaati apa yang diperintah oleh Tuhan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Haula'i qillah walhamdulillah. Namun kata Muhammad Zainal Abidin, namun jumlah mereka tidak banyak, alhamdulillah, katanya dia. Wa dukhala 'ala ad-da'wati wal amal islami wa araqaw makshufa wa an atalu lihahum. Bahwasanya mereka adalah orang yang menyusup dalam dakwah, dalam amal islami. Sedangkan mereka sebetulnya sudah tersingkap aurat mereka, meskipun mereka itu panjang jenggotnya. Wa qasaru thiyabahum, cingkrang pakaian mereka. Wa za'amu bi annahum humatus sunnah, mereka mengira mereka adalah pembela sunnah. Wala yadiru da'watu al-islamiyatu, atau wala yadiru da'wat al-islamiyata wujudu hadza sinfi minan nas fan nifaq qadimun. Ini sekali lagi orang yang tinggal di London namun mencaci maki negara al-Islam, ulamanya maupun umaroknya. Na'udzubillah min dzalik. Kata dia bahkan caci maki dengan mengatakan ulama-ulama itu munafikun. Ya ikhwanuna la taghrannakum hadil madahir. Dia mengatakan, wahai saudara kami, jangan tertipu dengan penampilan-penampilan mereka. Fahadil masyikha sana'ad dhalimun. Mereka para masyayikh, para ulama yang diproduksi oleh pemimpin yang zalim. Wa muhimmatu fadilati syaikhi la taqtadi an muhimmati kibaril jalil amni. Tugas mereka tidak berbeda dengan tugas aparat keamanan. Ini ucapannya ada dalam majalahnya yang berjudul As-Sunnah. Sebetulnya layak dinamakan apa? Bid'ah, dolalah. Makanya sering kita sampaikan, jangan tertipu dengan nama slogan propaganda yang indah. Lihat hakikatnya. Oh, ini dai salafi, oh ini profesor doktor salafi. Lihat akidahnya, lihat manhajnya, lihat ilmunya bagaimana. Sekali lagi namanya majalahnya As-Sunnah, jilid atau edisi 23, terbitan tahun 1412 Hijriah. Kurang lebih hampir berapa tahun? Berapa tahun? 28 tahun kurang lebih. Kemudian dibantah oleh Syekh Abu Abdullah Jamal bin Farid al-Hadithi, akhil qari la yakhfa alayka anal maqsud bi kalami as-sabiq bin silfil akhar hum ulama al-bilad Saudiyah. Wahai saudaraku yang membaca buku ini, tidak tersembunyi bagimu maksud dari ucapannya tadi, yaitu adalah para ulama di negeri Saudi Arabia. Wa bisadahum hukamul bilad Saudiyah, dan yang maksud dengan tuan adalah pemimpin negara Saudi Arabia. Wa syahid ala dzalik qauluhu fa idasta'ana asada bil Amerikan inbar al-abid, karena dia pada waktu awal mengatakan jika tuannya ingin minta tolong kepada Amerika, maka apa? Inbar al-abid, segera sang budak mengumpulkan dalil-dalil. Sudah pernah kita jelaskan, minta bantuan kepada orang musyrikin terutama ketika perang atau ketika dalam keadaan seperti waktu itu, maka ini sekali lagi sesuatu yang dibolehkan. Di antara dalilnya kisah Rasul berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Gaibnya Rasul adalah seorang musyrik, dan itu sekali lagi suatu hal yang apa? Dibolehkan oleh para fuqaha sejak zaman dahulu kala. Meskipun memang ada yang menyelisih, cuma ini adalah masalah ijtihad, tidak sampai mengeluarkan apalagi dikatakan sebagai antek-antek Amerika. Na'udzubillahi min dzalik. Namun itulah sekali lagi al-bid'ah. Wa huwa yatakallam an qadiyatil isti'anah fi harbil kharij. Muhammad Zainal Abidin memang ingin berbicara tentang masalah perang Teluk pada waktu itu.
Wal abid huna yakni bihim ulama'ana alaihi minallahi ma yastahiq. Dan yang dia katakan sebagai budak adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi ini adalah tuduhan dusta dan caci maki yang sangat keji kepada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Alaihi minallahi ma yastahiq. Semoga yang mencaci maki tersebut mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang setimpal. Bahkan yarmihim aidan bin nifaq. Bahkan ulama-ulama itu dicaci maki dengan mengatakan munafik. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Al-Utsaimin, demikian pula Syekh Albani dikatakan antek Yahudi dan sebagainya. Namun sekali lagi ini adalah suatu yang merupakan sunatullah. Kita jangan terlalu stres juga. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka-mereka yang mencaci maki para al-ulama. Sekali lagi kita jangan terlalu terlalu memikirkan hal-hal yang memang tidak layak untuk kita jadikan sebagai bahan pikiran kita. Memang sunatullah. Ulama pasti maki. Kita cemburu boleh, cuma jangan terlalu berlebihan. Fahal min ghirati ala ulama'ina. Mana itu kecemburuan terhadap ulama-ulama kita? Tetap kita membantah al-bidah tersebut, kita membela para al-ulama. Bahkan di edisi yang lain di dalam majalahnya yang berjudul As-Sunnah tadi, dalam edisi 26 tahun 1413, dia punya judul majalah yang berjudul Al-Mustabidun wal Abid. Tuan-tuan yang diktator dan para budak. Naudzubillah min dzalik, sama, cuma ini lebih kasar lagi bahasanya. Cuma yang aneh Ahlussunnah kalau membantah dikatakan kasar, al-bidah kalau mencaci maki ulama dikatakan apa? Lemah lembut. Ini sekali lagi termasuk keajaiban dunia. Terkadang mereka enggak melihat bagaimana kejinya ucapan al-bidah kepada Islam, kepada para ulama, bahkan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Namun ketika kita membantah, kita yang dia apa? Dituduh macam-macam, dituduh terlalu radikal, keras, tidak tahu fikih dakwah dan sebagainya. Tidak lihat latar belakang kita membantah ucapan-ucapan yang sangat naudzubillah min dzalik, keji. Makanya tadi dikatakan mana itu ghirah terhadap para ulama, mana itu kecemburuan kepada para ulama, apalagi kepada Allah, Rasul dan kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu para salaf mereka sangat marah, sangat keras, sangat bahkan kasar kepada al-bidah karena ucapan mereka yang terlalu keji kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ini sekali lagi sunatullah. Kita menyampaikan apapun pasti ada yang menyalahkan, baik dari dalam maupun dari luar. Walil ubudiyati tabaqatun haramiyatul yaum. Kata Muhammad Surah Al-Abidin, penyembahan itu seperti piramida. Kata dia, penyembahan sekarang ini seperti piramida. Atau bakatul ula, yang paling tinggi, ya tarabba ala arsyiha raisul wilayatil muttahidah. Piramida yang paling puncak itu diduduki oleh PBB, George Bush atau yang sejenis dengannya. Waqad yakunu ghadan Clinton atau Clinton. Atau bakatul tsaniyah, tingkatan yang kedua, hiya tabaqatul hukam fil buladil al-arabiyah, pemimpin-pemimpin negeri Arab. Wa haula ya'taqidun anna naf'ahum wa dararahum biyadi Bush, dan pemimpin-pemimpin itu meyakini bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi mereka adalah tuan mereka, yaitu George Bush dan yang sejenisnya. Atau sekarang siapa namanya? Siapa nama itu? Nah, yang penting orang kafir. Nah, qultu, ini kasar lagi kafir non muslim yang halus. Qultu kaifa jazama bi anna hadi aqidatahum. Dibantah oleh Syekh Jamal bin Furan Al-Harithi, bagaimana dia bisa mengarang-arang seperti itu, bahwasanya pemimpin-pemimpin Arab terutama di Saudi Arabia itu menyembah George Bush pada waktu itu atau Obama atau yang sejenis dengan mereka. Hal syaqqa an qulubihim, apakah dia membelah hati-hati para pemimpin kaum muslimin tersebut? Ini sekali lagi, Sururiyah itu sebetulnya adalah anak cucunya kelompok Al-Khawarij. Maka kalau ada yang menuduh kita Sururiyah, silakan, orang bisa membaca bagaimana kita berulang kali dalam buku, dalam majalah, dalam ceramah membantah kelompok Al-Khawarij. Nah,
Hal akhbaru bidzalik subhanaka hada buhtanun azim. Maha suci Allah, ini semuanya adalah kedustaan yang nyata. Kemudian dia juga mengatakan lagi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, walihada fahum yahujuna ilaihi. Dan pemimpin-pemimpin Arab itu pun berhaji kepada Bush tadi, kepada Clinton atau kepada Donald Trump. Wa yuqaddimuna ilaihi nudzur wal qarabin. Mereka mempersembahkan nadar-nadar dan persembahan kepada orang-orang kafir tersebut. Dikiaskan masalah syirik uluhiyah kepada tadi. Yang kita sampaikan, mereka ini kelompok Harokah, kelompok Khawarij, mereka fokus untuk memerangi syirik istana. Yaitu sering semuanya diarahkan kepada syirik uluhiyah, padahal beda. Masalah apa? Syirik uluhiyah yang sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin tersebut. Namun mereka mengarahkan hal itu kepada pemimpin kaum muslimin. Wa hadza dalilun ala takfiri katibil hukam. Ini semuanya dalil sebagai bukti bagaimana sang penulis mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ini seperti ulama teroris pada zaman ini yang bernama Abu Muhammad Al-Maqdisi yang mengarang kitab Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Takfiri Daulat Saudiyah. Kalau dalam bahasa Indonesianya cetakan bahasa Indonesia judulnya Saudi Arabia di mata Al-Qaeda. Kalau judul asli bahasa Arabnya kalau kita terjemahkan secara dohirnya yaitu Al-Kawashif Al-Jaliyah menyingkap kekafiran negara Saudi Arabia. Ini sekali lagi kelompok teroris, kelompok Khawarij sama pemikirannya, mereka mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa tabaqatu salisa. Ini celaan lagi kepada para wuzara dan kepada juga nanti kepada para ahli ulama. Tadi tingkatan pertama persembahan itu seperti piramid, sekali lagi yang pertama Clinton, Bush atau Obama atau yang lainnya, kemudian pemimpin-pemimpin negara Arab, kemudian tingkatan yang ketiga hasyatul hukamil Arab minal wuzara, menteri-menteri di negeri-negeri Arab tersebut khususnya, wa wukala'il wuzara wa qadatil juyush wal mustasyarin, atau panglima-panglima tentara. Fahaula yunafiqun li asyadihim, mereka berbuat nifak kepada tuan-tuan mereka. Wa yuzayyinuna lahum kulla batil duna haya wala khajal wala muru'ah. Mereka pun membela, menyupport, mendukung kebatilan sang penguasa, sang tuan tanpa ada rasa malu dan seterusnya. Kemudian wa tabaqatur rabi'ah wal khamisah wa sadisah, tingkatan yang keempat, kelima, keenam, kibarul muwadzafin indal wuzara, yaitu kepala-kepala bagian dalam kementerian. Laqad kana riku fil qadim basitan li'anna liraqi sayyidan mubasyirah amal yaum farriqu muqadun atau muaqqadun. Kalau dahulu perbudakan itu masih sederhana, ada tuan, ada budak. Namun sekarang tidak. Sang budak ini punya tuan seperti MLM Puncaknya kepada apa? Tadi Bush tadi. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ini sekali lagi adalah tuduhan-tuduhan keji kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wala yang qadi ajabi minal ladina yatahaddasuna tauhid wa hum abidul abid. Kata hada al-mubtadi ad-dal Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah rasa keanehanku itu berhenti sampai di situ saja, karena aku sangat merasa heran terhadap mereka yang dimaksud para ulama Ahlussunnah yang mereka berbicara tentang tauhid padahal mereka adalah budak dari budak wa sayyidum al-akhir Nasrani, yang tuannya paling puncak adalah orang Nasrani, padahal dia tinggal di negara na'udzubillahi min dzalik. Inilah sekali lagi al-bidah mencaci maki habis-habisan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ketika yang aneh itu orang kita sendiri, ketika kita membantah ucapan yang sangat jelek, yang sangat kotor, yang sangat kasar seperti ini, kok kita malah dituduh apa? Kasar, keras, radikal. Mana yang lebih keras? Mana yang lebih kasar daripada ucapan seperti ini? Ulama Ahlussunnah dikatakan apa? Abid dan seterusnya. Na'udzubillah min dalik. Makanya kata Syekh Jamal atau Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furaihan, ana ghira lil ulama'ina. Mana itu kecemburuan kepada
para ulama-ulama kita. Unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang didolimi. Ini ulama kita didolimi. Mana pembelaan kita kepada mereka? Kalau saudara kita saja yang biasa, ya, yang mereka jauh dari kedudukan para ulama, kita harus membelanya dalam ketika dia didolimi, apalagi para ulama. Cuma sekali lagi, inilah keanehan di antara sebagian kita. Justru ketika kita membantah alil bidah yang ucapannya sangat kotor, yang sangat keji, kita yang dikatakan apa? Kasar dan keras. Na'udzubillah min dzalik. Namun ini sekali lagi sunatullah, inna likulli nikmatin hasida wa likulli haqqin jahida. Setiap nikmat pasti ada orang yang hasad, setiap kebenaran pasti ada yang menentang. Fabillahi alaik akhil qari, ajib an hada su'al bi kulli nazatin wa taqwa. Demi Allah, wahai saudaraku, jawablah pertanyaan ini dengan ketakwaan, dengan jujur. Man humul ladina yatahaddatsun anit tauhid fi jumlatil ulama? Siapa para ulama yang berbicara tentang tauhid? Ya, alaisuhum ulama ul bilad Saudiyah? Bukankah mereka yang paling utama? Ulama-ulama di negeri Saudi Arabia. Amsal Syekh Ibn Baz wa Ibn Utsaimin wa Shalih Al-Luhaidan wal Fauzan wa amsalim min ikhwanim kibaril ulama. Ya, namun inilah yang mereka memang maksudkan bahwasanya ulama dituduh antek-antek Amerika, naudzubillah min dzalik. Ya, fayatil yaum man yasifum bi annahum abidunil hukam. Sekarang ini ada orang-orang yang mensifati mereka dengan budak-budak pemimpin, wa min thamma abid li Bush, bahkan menuduhnya sebagai antek George Bush dan seterusnya. Wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, sungguh benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, idan lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak punya malu, silakan berucap, berbuat semaumu. Inilah yang diperbuat oleh Muhammad Sulzan Abidin, menuduh para ulama sebagai budak orang-orang kafir tersebut. Naudzubillah min dzalik. Padahal seorang ulama Ahlussunnah yang bernama Ibnu Asakir mengatakan luhumul ulama'i masmuma wa adatum fi muntakisiha makluma. Daging para ulama itu beracun. Kalau kita menghibahnya, mencaci makinya, seolah-olah kita memakan daging yang beracun, pasti akan binasa cepat atau lambat. Dan kebiasaan Allah terhadap orang-orang yang mencaci maki para ulama itu maklumat, telah diketahui, telah dimaklumi, cepat atau lambat pasti Allah akan membinasakannya. Sebagaimana tadi Rasul mengatakan, Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Maka sekali lagi, jaga lisan kita terhadap para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Akhraj al-Bukhari min hadithi Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Tsumma huwa mutanaqidun fi nafsihi. Namun dia bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Fahuwa yuharrim al-isti'ana bil kufar inda darurah wa huwa yalja ilaihim wa yaskun fi diyarihim wa tahta himayatihim. Seperti yang kita sampaikan tadi, yang aneh, dia mengharamkan Saudi Arabia meminta bantuan kepada orang-orang kafir di kala darurat, namun dia sendiri berlindung, kalau bahasa kasarnya kita, di ketiaknya orang-orang kafir tersebut. Dia tinggal di London, wa tahta himayatihim, di bawah naungan mereka. Wa mal farqu baina kufar Amerika wa kufar London? Apa bedanya orang kafir Amerika dengan kafir di London tersebut? Alladzi ya'ishu huwa fi dhillihim. Seperti yang kita sampaikan, di antara ahli bidah di negeri kita ada yang mencaci maki Saudi Arabia dikarenakan dekat dengan Amerika. Padahal mereka menjaga tempat-tempat berhala, tempat-tempat penyembahan orang kafir. Justru lebih baik di sana, malah dijaga oleh orang kafir. Kalau Anda muslim maka menjaga orang kafir. Malah terbalik. Naudzubillah min dzalik. Huwa fi dhillim tahta wa hukmi min ghairi darurah. Padahal tanpa darurat dia berhijrah. Padahal dia tinggal di negara Suriah waktu itu, kemudian pindah ke Saudi Arabia, meninggalkan negara-negara kaum muslimin, kemudian berhijrah ke negara kafir. Ini otaknya sudah terbalik. Kemudian dibawakan di sini firman Allah, akufarukum khairan min ulaikum. Apakah orang kafir itu lebih baik daripada mereka? Ala yastahi hadzal rajul min amali hadza. Tidaklah orang itu malu dari perbuatan tersebut. Namun memang ahli bidah tidak punya rasa malu.
Au annau yantabiq alaihi qaul Rasul sallallahu, memang betul apa yang Rasul sampaikan tadi, apabila engkau tidak punya rasa malu maka berbuatlah semaumu. Lakinnalladzi bayantuhu min lakinnalladzi baitu min zujajin la yarmin nas bil hijarah. Namun ada ungkapan orang Arab, idza kana baituka min zujajati fala tanmi buyutan nas bil hijarah. Apabila rumahmu terbuat dari kaca, jangan melempari rumah orang dengan batu. Rumahmu juga akan apa? Lempar dengan batu juga. Kurang berapa menit? Ya. Ini sekali lagi kesimpulannya bahwasanya Muhammad Surur Zainal Abidin, tokoh Sururiyah, di antara penyimpangannya yang pertama tadi, dia mencaci maki kitab-kitab akidah salaf dengan mengatakan kitab-kitab akidah salaf itu kering, itu sudah kadaluarsa. Maka harus kita betul-betul punya komitmen di sini untuk menyelisih al-harakiyin. Harus kita lebih semangat lagi menyebarkan, mengajarkan, belajar kitab-kitab akidah as-salaf. Meskipun sekarang sudah agak luntur di tengah-tengah sebagian yang menamakannya sebagai as-salafiyin. Kajian-kajian lebih banyak masalah keharmonisan rumah tangga, maka mereka pun harmonis juga dengan ahli al-bidah, masalah akhlak, lupa dengan ciri khas dakwah salafiyah yaitu tentang akidah wal manhaj. Dan sudah disampaikan, ini salah satu latar belakang kita mengapa kita mengajarkan kitab manhaj seperti ini. Bahkan yang tahu akidah pun terkadang manhajnya masih apa? Masih luntur. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Walid, kata beliau, bisa jadi engkau mendapati orang itu tentang asma wa sifat mumtaz, Masya Allah, luar biasa. Namun tentang manhajnya, tentang muamalahnya dengan al-bidah, ini nul. Maka ini latar belakang kita menyampaikan kitab manhaj yang sudah jarang dibacakan oleh dai-dai kita sendiri. Makanya sekali lagi, untuk membedakan dakwah salafiyah dengan harakiyah, kalau kita mau tahu mana dai salafi sejati, mana dai salafi imitasi, dari salah satu segi ini, yaitu masalah bagaimana ihtimamnya dia, bagaimana antusiasnya dia, semangatnya dia dalam mengajarkan akidah as-salaf. Kemudian penyimpangan Sururiyah, yaitu dia atau mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin. Artinya mewarisi akidah kelompok al-khawarij, bahwasanya Sururiyah itu adalah cucunya kelompok al-khawarij, mengkafirkan kaum muslimin dan juga pemimpin mereka dengan dosa-dosa besar tadi. Yang ketiga, adawatul ahlussunnah as-salafiyin, memusuhi ahlussunnah as-salafiyin, yaitu memusuhi terutama para ulama-ulama ataupun yang mengibarkan bendera dakwah as-salafiyah. Cuma memang sekarang ini musuh ahlussunnah wal jamaah, musuh dakwah salafiyah bukan hanya yang di luar sana, namun juga ada yang serigala berbulu sapi. Nah, kemudian poin yang berikutnya ini sudah kita sampaikan, yaitu khususnya tadi mengkiaskan masalah tauhid uluhiyah dengan masalah syariat di istana. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.